Selamat pagi buat kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus, Bapa kita, karena pagi ini kita bangun dalam keadaan sehat, badan kita terasa segar. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Bapa untuk berkat kesehatan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Pagi ini kita akan lanjut lagi firman Tuhan, ya, pengajaran Tuhan Yesus. Di sini kita akan lanjut tentang orang kaya yang bodoh. Sebelum video ini, kalian boleh nonton yang di part 110 sebelum video ini. Itu judulnya tentang pelita tubuh ya. Kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Bapa untuk pagi ini. Engkau membangunkan kami dalam keadaan sehat, badan kami terasa segar Bapa. Terima kasih Bapa untuk berkat kesehatan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Bapa, saat ini kami akan membaca firman-Mu. Ajari kami Bapa. Taruhlah apa yang ingin Engkau taruh dalam hati kami masing-masing supaya kami dapat mengerti, supaya kami dapat melakukan, menyenangkan hati-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Hari ini aku akan bikin 2 video karena semalam aku nggak sempat bikin video. Ya, waktu itu aku les terus ada kegiatan gitu. Jadi hari ini aku akan bikin 2 videonya. Ayatnya di Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku?' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi firman Allah kepadanya, "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apakah yang telah kau sediakan? Untuk siapakah itu nanti?" Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Jadi ini tentang orang kaya yang bodoh, ya. Mungkin gak semuanya orang kaya bodoh, tetapi di sini dikatakan orang kaya yang bodoh. Mungkin ini orang kaya yang gak punya hikmat, yang gak kenal Tuhan, ya. Yang gak, ya mungkin kalau dibilang gak semuanya orang kaya juga seperti itu. Tetapi Tuhan Yesus mengajarkan sesuatu yang sangat berharga buat kita intinya di sini. Kalau kita mempunyai harta atau uang, kita gak usah tamak. Bahkan di sini dikatakan, seorang dari orang yang banyak itu berkata kepadanya, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu." Jadi banyak pelajaran dari si orang yang minta supaya Tuhan itu bilangin dong ke saudaraku yang kaya itu, dia bagi hartanya dengan aku. Nah, satu hal juga belajar dari orang yang berbicara itu. Ini bukan mau tuduh-tuduhan atau sebagainya. Nah, dia kan juga harus bekerja. Si orang kaya itu kan juga kerja. Dia berusaha juga. Dia berusaha, ya. Tetapi memang pada saat dia usahakan juga dan dia diberkati, dia juga harus memberkati orang lain. Sama seperti yang orang mempunyai talenta itu. Jadi dia di situ dicontohkan, kita nggak malas-malasan, kita harus kerja. Kita harus cari untuk diri kita juga. Artinya kalau di orang di sini dibilang self-standard, mandiri.
ya independen. Bukan kita minta terus ya. Jadi walaupun di sini dibilang negara yang ya ibaratnya hampir semua nggak ada kesenjangan sosial lah. Ibaratnya ada persamaan sosial gitu, dalam artian gimana bilangnya ya. Nggak ada yang sampai kelaparan gitu, nggak ada, atau yang sampai nggak punya rumah gitu, nggak ada di sini. Kecuali kalau dia itu ibaratnya homeless yang karena disebabkan oleh dia pakai obat-obatan, mabuk-mabukan dan sebagainya. Ibaratnya dia nggak punya alamat tetap karena itu tadi, kehidupan dia yang udah carut marut. Tapi kalau dia mempunyai alamat, dia pergi ke pemerintah di sini, pemerintah setempat, kita bilang Kementerian, dia kasih tahu kalau dia nggak punya kerja, mungkin dia sakit lah atau apa, dia akan dikasih support atau tunjangan uang. Kalau memang dicek dia benar-benar sakit atau memang benar-benar dia nggak mampu bekerja lagi atau seperti cacat fisik ya, nggak mampu lagi, nah itu pemerintah bantu. Dalam artian seperti ini, kalau itu benar-benar dia membutuhkan pertolongan di sini, artinya memang ada di situ, hitungannya itu ada, dananya itu udah disiapkan. Bukan orang jadi, oh nggak ada uang, nggak ada dana, gitu, enggak. Tapi kalau misalnya dia itu orangnya carut marut ya, amburadul, memang karena dirinya sendiri yang buat, dalam artian dia nggak peduli dengan sesuatu, dia mabukan ya, pakai obat-obatan terlarang, dan ya pokoknya dia sendirilah yang bikin. Nah itu ya pemerintah nggak bisa ngapa-ngapain lagi ya. Cuman kalau di negara kita di Indonesia, aku pun nggak tahu apakah sistemnya seperti apa sekarang, karena aku cuman lihat dari YouTube aja kalau ada berita-berita. Tapi yang pasti aku masih dengar dari keluarga aku ya, kadang-kadang di daerah, apalagi pandemi ini ya, ada orang yang nggak makan lah, ada yang beginilah, cari kerja susah lah, dan sebagainya. Dan di sini sebenarnya mungkin karena negaranya kecil juga ya, tapi semuanya teratur lah. Ya, memang nggak sempurna semuanya, karena kan seperti aku bilang, kita masih di dunia ini ya. Kita ibaratnya masih ciptaan ya. Sesempurnanya yang kita ucapkan pun pasti juga ada yang namanya kekurangannya. Tetapi kalau untuk yang poin-poin, yang inti-inti di sini cukup bagus kalau aku bilang. Peraturannya cukup bagus. Karena pandemi sekarang, kalau mau dibilang restoran, hotel ya, Horeca, hotel, restoran, kafe itu kan nggak buka seperti biasa. Nah, pendapatan mereka kan kurang. Jadi, kalau yang aku dengar, aku tanya sama temanku yang kerja di hotel, tempat dulu kerja, bagaimana mereka membayar si karyawan kalau nggak ada tamu gitu, pendapatan. Dia bilang pemerintah bantu. Jadi pemerintah bantu perusahaan-perusahaan gitu, atau mungkin hotel-hotel ya, nggak semua perusahaan mungkin ya, yang memang ya produksinya nggak ada yang seperti biasa gitu. Jadi masih dibantu dari pemerintah. Nah itulah bagaimana ceritanya ya, mungkin kalau untuk orang ekonomi atau sebagainya mungkin bisa belajar aku rasa ya. Karena kalau pemerintah nggak punya dana untuk itu pasti juga kolaps. Tapi untuk saat ini mereka masih bisa membantu. Jadi gaji-gaji karyawan yang ibaratnya kan sekarang nggak kerja seperti biasa. Teman-temanku pada ada cuman kerjanya 1 atau 2 hari 1 minggu, cuman 2 jam 3 jam pulang. Tapi gajinya full. Tapi ini bagi orang yang kontraknya itu bukan kontrak dibilang. Fasteban kita bilang di sini. Kalau di Indonesia dibilang orang permanen ya. Jadi orang-orang yang permanen itu dia masih tetap bekerja. Kalau orang yang nggak permanen, dia itu ya nggak disambung kontraknya. Tetapi tanda kutip seperti aku bilang, kalau dia nggak bisa lagi cari kerja ke sana kemari, nggak ada, dia bukan orang pemakai obat-obatan, dia bukan pemabuk yang amburadul ya, memang keadaan sekarang, dia itu bisa telepon ke Kementerian ya, pemerintah setempat. Dia bilang aku nggak punya kerja karena begini, nanti dicek semuanya, baru dikasih support setiap bulannya sampai nanti dia dapat kerja. Jadi begitu. Nah, kalau untuk seperti maksud Tuhan juga banyak. Dalam artian ya, kalau kamu seperti orang yang bilang, tolong dong kasih tahu sama saudaraku yang kayak ini biar dia kasih ke aku uang. Tuhan juga banyak mengajar. Emangnya aku tuh hakim mau suruh-suruh ini dengan itu. Artinya juga cara nggak langsung, secara tersirat Tuhan juga mengajarin kamu ya cari buat kamu. Dia ya cari buat dia. Tetapi teguran dari Tuhan untuk orang yang kaya ini adalah jangan tamak juga. Terus kamu harus menyimpan
ibaratnya hartamu di surga, bukan di dunia ini, di lumbung. Kata Tuhan, hari ini si orang kaya itu bilang, aduh banyak kali nih hartaku, aku mau simpan ini, nanti aku taruhlah di situ jiwaku. Terus aku mau menikmatinya lah, bersenang-senang dan sebagainya. Terus kata Tuhan apa? Malam ini aku akan mengambil jiwamu. Kemudian Tuhan bertanya lagi, apa yang sudah kamu siapkan untuk hari ke depanmu, untuk hari ibaratnya penghakiman, akhir zaman? Apa yang kamu telah lakukan? Kalau kita menimbun harta kita di dunia ini, ngengat karat kan akan habis katanya. Secukupnya lah buat kita. Jangan ibaratnya dibilang tamak. Kalau dibilang di sini itu kan yang penting kita sehat, bisa makan ya, masih bisa seperti semula. Cuman kita jangan tamak. Arti tamak aku baca dari Google. Tamak adalah sikap rakus tanpa memperhitungkan mana halal dan haram. Serakah atau tamak merupakan sikap yang selalu ingin memperoleh sesuatu yang banyak untuk diri sendiri atau kelompoknya. Nah, di sini Tuhan bukan melarang kita jadi orang kaya, bukan. Tapi jangan tamak, itu aja. Makanya seperti aku bilang, kalau kita sudah diberkati, hendaklah juga kita memberkati orang lain semampu kita. Jangan udah kita diberkati, terus minta lagi berkat, minta terus. Bahkan ada yang jadinya kayak kekurangan, padahal dia sudah diberkati. Atau bahkan ada yang udah diberkati banyak, tapi jadi dia kosong, padahal dia banyak hartanya. Jadi nggak sedikit cerita tentang orang-orang kaya yang bahkan dia jadinya kosong, dia bunuh diri lah, nggak bisa tidur lah, ya, dan sebagainya. Jadi sebenarnya kaya itu juga bukan sesuatu hal yang bisa menggaransi hidup kita. Kita merasa bahagia atau kita merasa juga nyaman. Apa yang bisa membuat diri kita nyaman, membuat hati kita penuh? Hanya Tuhan Yesus, hanya Tuhan kita, Bapa kita itu. Cuma Dialah. Mau kita kaya, mau kita miskin, mau kita apapun keadaan kita sakit dan sebagainya. Cuman Dia yang bisa membuat hati kita penuh. Makanya cari perkenanan Tuhan itu. Kita kalau sudah dekat sama Tuhan, setiap apapun yang kita lakukan, kita diajari sama Dia. Nggak sempurna iya, karena kita memang daging. Tetapi kita nggak lost. Artinya nggak tersesat. Kalau sampai kita udah tersesat, nah itu yang bahaya itu tadi. Karena si setan sudah bermain di kesesatan kita itu dan kita nggak menyadari hal itu. Jadi semakin kita biarin, semakin kita dikuasai dan itu sangat sulit. Kalau ada orang yang sampai menegur dalam artian kalau Tuhan memilih kita untuk kembali lagi, Dia ingatkan, Dia kirimkan orang-orang, kita harus juga alert, kita dengarkan. Jangan kita keraskan hati kita. Udah ditegur berulang-ulang misalnya, baik dari anaknya, dari istri suaminya, keluarganya, kakaknya, adiknya, semuanya lah, temannya, tetapi masih keras kepala. Nah itu nggak baik. Makanya kita, seperti aku bilang, introspeksi diri kita sendiri. Jangan ada kita seperti teram akusat. Yang kemarin di video yang lalu itu artinya bumi menuduh bumi. Artinya juga seperti kalau mau aku bilang, jangan kita ciptaan menuduh ciptaan lain. Ibaratnya kita tuduh-tuduhan. Padahal kita semuanya sama, orang berdosa. Hendaklah kita saling mendoakan, jangan menghakimi. Inilah doa dan harapan kita. Biarlah firman ini kita renungkan supaya kita lebih dekat kepada Tuhan. Aku akan bikin video satu lagi, tapi ini akan aku tutup dalam doa dulu supaya aku bikin videonya satu lagi. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Bapa untuk kasih setiamu. Terima kasih Bapa untuk berkat-Mu ya Bapa. Berkat firman Tuhan hari ini. Begitu menyehatkan tubuh dan jiwa kami. Bapa, biarlah kami tidak menjadi orang kaya yang bodoh. Biarlah kami tidak menjadi orang kaya yang tamak. Tapi kami juga memberkati orang lain. Apabila kami sudah diberkati, hendaklah juga kami memberkati orang lain. Bapa di sorga, tidak mudah ya Bapa, biarlah Engkau ajari kami supaya kami setia melakukan dan kami tidak menahan-nahan apapun yang ada pada kami jika kami bisa membantu orang lain. Bapa di sorga, terpujilah nama-Mu, hapuskan dosa kami Bapa yang begitu banyak supaya kami tetap bisa dekat-dekat kepadamu, menyenangkan hati-Mu. Bapa, terpuji nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Kalau kalian punya komen atau apapun silahkan di komen. Tuhan Yesus memberkati. Amin.